presentasi mengenai perkembangan sukuk di Indonesia dan negara lainnya. Pertama-tama, kita akan membahas terkait pengertian obligasi dan pengertian sukuk. Terkait pengertian obligasi, obligasi menurut bahasa itu berasal dari bahasa Belanda, yaitu obligati atau obligate, yang berarti kewajiban yang tak dapat ditinggalkan. Sedangkan secara istilah, obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman, dalam hal ini pemodal, dengan yang diberi pinjaman atau emiten. Lalu kita beranjak ke pengertian sukuk. Sukuk merupakan instrumen yang diperdagangkan di Bursa Efek Syariah, dan menurut Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN, sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sedangkan ada penjelasan lain dari DSN MUI Fatwa nomor 137 tahun 2020 bahwa sukuk adalah surat berharga syariah atau efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya atas aset yang mendasarinya. Setelah diterimanya dana sukuk, ditutupnya pemesanan dan dimulai penggunaan dana sesuai peruntukannya. Oke, kita beranjak ke pembahasan berikutnya, yaitu terkait perbedaan antara obligasi dan sukuk. Obligasi sendiri itu adalah surat berharga berupa pernyataan utang dari penerbit atau emiten kepada investor atau obligor. Sedangkan sukuk itu adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip dan syariah yang merepresentasikan kepemilikan investor atas aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk atau underlying asset. Lalu dalam obligasi, itu underlying asset tidak diperlukan ketika menerbitkan obligasi. Sedangkan sukuk itu diterbitkannya diperlukan adanya underlying asset sebagai dasar penerbitan sukuk dan sebagai sumber pembayaran imbalan yang diatur dalam suatu skema transaksi berdasarkan akad syariah. Lalu, pada penerbitan obligasi itu tidak memerlukan landasan syariah, sementara dalam sukuk itu diterbitkannya memerlukan landasan syariah berupa fatwa serta pernyataan kesesuaian sukuk terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang berwenang di bidang syariah. Kemudian, pada obligasi, penggunaan dana hasil penerbitan obligasi tidak ada pembatasan secara syariah. Namun, penggunaan dana hasil penerbitan pada sukuk hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah atau halal. Nah, kemudian juga pada obligasi, pemegang obligasi mendapat return atau imbalan berupa bunga atau interest yang tidak terkait secara langsung dengan tujuan pendanaannya. Sementara dalam sukuk, return yang diberikan terkait dengan aset, akad, dan tujuan pendanaannya. Return tersebut dapat berupa imbalan yang berasal dari uang sewa, fee, margin bagi hasil, atau sumber lainnya sesuai dengan akad atau kontrak yang digunakan dalam transaksi underlying. Kemudian, pada obligasi, perdagangan obligasi di pasar sekunder mencerminkan penjualan atas surat utang. Sedangkan pada penjualan sukuk di pasar sekunder mencerminkan penjualan atas kepemilikan aset yang menjadi dasar penerbitan. Lalu, pada obligasi terbatas pada investor konvensional dan tidak akan dipilih sebagai instrumen investasi bagi investor syariah. Sedangkan
Pada sukuk, meskipun berbasis syariah, namun masih memiliki basis investor yang lebih luas, yakni investor konvensional dan investor syariah. Berikutnya, pada obligasi konvensional itu lebih menekankan pendapatan investasi berdasarkan tingkat suku bunga, sedangkan pada sukuk tingkat pendapatan berdasarkan kepada tingkat rasio bagi hasil atau nisbah yang besarannya telah disepakati oleh pihak emiten dan investor. Selanjutnya, pada obligasi itu pengawasannya hanya dilakukan oleh pihak wali amanat. Sedangkan pada sukuk, sistem pengawasannya selain diawasi oleh pihak wali amanat, mekanismenya juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau di bawah Majelis Ulama Indonesia sejak dari penerbitan obligasi sampai akhir dari masa penerbitan obligasi tersebut. Terakhir, pada obligasi tidak terdapat batasan apakah industri yang dikelola penerbit sesuai syariah atau tidak. Tidak diharuskan juga berdasarkan transaksi real dan berdasar atas asas utilitas serta uang menjadi komoditas dan mengandung time value of money and opportunity cost. Sedangkan pada sukuk, jenis industri yang dikelola oleh emiten serta hasil pendapatan perusahaan penerbit obligasi harus terhindar dari unsur non-halal dan juga harus bersifat berdasarkan transaksi real, mengandung asas manfaat dengan dasar uang bukan komoditas serta tidak mengenal time value of money. Mari kita lanjut ke pembahasan terkait tujuan dan manfaat sukuk. Perlu kita ketahui bahwa tujuan penerbitan sukuk adalah untuk membiayai pembangunan nasional termasuk proyek infrastruktur dan APBN. Di sisi lain juga sukuk itu berperan dalam pengembangan pasar modal syariah. Dari segi manfaat, penerbitan sukuk negara ternyata memiliki banyak manfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Manfaat-manfaatnya itu diantaranya yang pertama, itu memperluas pembiayaan alternatif sumber APBN, di mana persoalan mendasar ketika terbatasnya dana pemerintah dari APBN untuk menggerakkan pembangunan sektor ekonomi, maka instrumen pembiayaan diperlukan lainnya itu seperti salah satunya itu SPSN atau sukuk negara ini. Terus yang kedua, membiayai pembangunan proyek infrastruktur, di mana pembiayaan proyek melalui penerbitan SBSN atau sukuk ini merupakan salah satu tahapan yang diharapkan dapat menjadi pendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional. Lalu yang ketiga, memperkuat dan meningkatkan peran sistem keuangan berbasis di dalam negeri. Nah, sukuk ini diharapkan industri keuangan syariah dapat turut berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembiayaan APBN, baik langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, memperluas dan mendiversifikasi basis investor, di mana sistem fleksibilitas dapat semakin memperluas basis investor surat berharga negara karena tidak hanya bisa menjangkau investor syariah, tapi juga investor konvensional. Yang kelima, mengembangkan alternatif instrumen investasi, di mana sukuk tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif instrumen investasi syariah di pasar modal dan pasar uang, selain investasi di saham, obligasi, dan reksadana. Keenam, mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri, seperti mengembangkan alternatif instrumen portofolio investasi lembaga keuangan syariah yang antara lain perbankan syariah, reksadana, dan asuransi syariah. Ketujuh, menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah,
Nah, dalam hal ini diharapkan dapat menjadi benchmark acuan bagi penerbitan sukuk lainnya, baik oleh korporasi maupun entitas lainnya seperti pemerintah daerah. Dan yang terakhir, yang ke-8, mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara atau BMN dan mendorong tertib administrasi pengelolaan barang milik negara BMN, serta mampu mengatur keuangan perusahaan dengan memberikan likuiditas yang lebih baik. Itu beberapa tujuan dan manfaat dari sukuk. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari sukuk. Yang pertama itu ada bukti kepemilikan aset. Jadi sukuk itu mewakili kepemilikan atas aset real atau manfaatnya, bukan tentang utang. Yang kedua, pendapatan sesuai akad. Jadi imbal hasil yang diperoleh dari akad syariah seperti ijarah dan mudharabah atau lain-lain. Yang ketiga, harus ada underlying asset, yaitu yang diterbitkan berdasarkan aset yang nyata. Yang keempat, bebas dari unsur riba, goror, atau maisir, dan harus sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir yaitu melibatkan SPV, karena pemerintah itu bertindak sebagai penerbit melalui SPV tersebut. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum sukuk. Nah, dasar hukum sukuk itu jika di Indonesia itu meliputi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. Selain itu, terdapat juga fatwa dari Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI yang menjadi landasan dalam penerbitan sukuk, seperti fatwa DSN MUI nomor 32 garing DSN MUI garing 2002 tentang obligasi syariah dari sukuk. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis sukuk. Yang pertama itu ada jenis sukuk berdasarkan penerbitnya. Jenis sukuk berdasarkan penerbitnya terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sukuk negara. Sukuk negara adalah instrumen keuangan syariah berbentuk sertifikat yang mewakili kepemilikan atas aset real, digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan seperti infrastruktur sesuai prinsip syariah yang melarang riba, goror, dan maisir. Sukuk negara diterbitkan sejak 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Sukuk menawarkan fleksibilitas hukum, dapat diperjualbelikan dan dijamin oleh aset real. Tujuannya itu membiayai APBN dan proyek pemerintah dengan struktur yang menggunakan akad ijarah dan wakalah. Keuntungannya diperoleh dari imbalan atau ujroh dari pemanfaatan aset. Kemudian ada sukuk korporasi. Sukuk korporasi itu adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan publik untuk mendapatkan pendanaan dari investor. Berbeda dengan obligasi konvensional pada umumnya, sukuk mempresentasikan kepemilikan atas aset yang mendasarinya. Penerbitan sukuk harus mematuhi prinsip syariah melalui berbagai akad. Tujuan utamanya itu adalah mengumpulkan modal untuk aktivitas operasional dan pengembangan bisnis. Ada jenis sukuk berdasarkan perdagangan. Jenis sukuk berdasarkan perdagangan ini ada dua. Yang pertama ada sukuk retail. Sukuk retail negara adalah instrumen investasi halal yang diterbitkan pemerintah Indonesia sejak 2008 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan investasi syariah. Sukuk retail memiliki underlying aset sebagai jaminan dan menggunakan akad sesuai dengan tujuan investasi dengan dana yang dialokasikan untuk pembiayaan sesuai prinsip syariah. Terdapat dua jenis sukuk negara, yaitu yang dapat diperjualbelikan sebelum jatuh tempo dan yang tidak. Penerbitan sukuk retail merupakan upaya diversifikasi sumber pembiayaan negara dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara. Yang kedua ada sukuk tabungan. Sukuk tabungan adalah instrumen surat berharga syariah negara atau SBSN yang diterbitkan pemerintah Indonesia untuk mendukung pembangunan ekonomi inklusif. Instrumen ini ditujukan kepada individu warga negara Indonesia sebagai alternatif investasi berbasis syariah yang bebas riba, maisir, dan goror. Sukuk tabungan menggunakan akad wakalah memiliki jangka waktu 2 tahun. Imbal hasil tetap yang dibayarkan bulanan
dan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, namun menyediakan fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang regulasi dan kebijakan pemerintah. Regulasi dan kebijakan pemerintah terhadap sukuk di Indonesia telah berkembang seiring dengan meningkatnya peran instrumen ini dalam pembiayaan negara dan proyek infrastruktur. Berikut adalah beberapa regulasi utama terkait sukuk di Indonesia. Yang pertama, dasar hukum sukuk di Indonesia. Itu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN yang mengatur penerbitan sukuk negara sebagai salah satu instrumen pembiayaan pemerintah, menetapkan struktur dan mekanisme penerbitan SBSN. Lalu yang kedua ada Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 56 Tahun 2011 tentang tata cara penerbitan dan pertanggungjawaban sukuk negara, yaitu menentukan mekanisme penerbitan penggunaan dana dan pertanggungjawaban sukuk negara. Lalu ada juga peraturan atau regulasi otoritas jasa keuangan, yaitu ada POJK nomor 18 garis miring POJK 04 garis miring 2015 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk. Lalu ada POJK nomor 3 garis miring POJK 04 garis miring 2018 tentang perubahan atas POJK nomor 18 garis miring POJK 04 garis miring 2015 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk. Ini merupakan revisi dari POJK sebelumnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan pasar dan kebutuhan regulasi terkait penerbitan sukuk. Lalu ada POJK nomor 30 garis miring POJK 04 tahun 2019 tentang penerbitan efek bersifat utang dan atau sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum. Lalu ada POJK nomor 18 tahun 2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan. Lalu yang terakhir ada POJK nomor 10 tahun 2024 tentang penerbitan dan pelaporan obligasi daerah dan sukuk daerah. Lalu selanjutnya ada regulasi dari Bank Indonesia. Yang pertama itu ada Peraturan Bank Indonesia nomor 22 garis miring 14 garis miring PBI tahun 2020 tentang operasi moneter. Peraturan ini mengatur operasi moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia termasuk penerbitan instrumen-instrumen keuangan seperti sukuk Bank Indonesia atau SUKBI. SUKBI adalah sukuk yang diterbitkan oleh BI dengan menggunakan aset dasar berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia. Lalu yang kedua itu ada Peraturan Bank Indonesia nomor 21 garis miring 6 garis miring PBI tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bank Indonesia nomor 20 garis miring 5 garis miring PBI tahun 2018 tentang operasi moneter. Nah, peraturan ini merupakan penyempurnaan ketentuan operasi moneter untuk memperkuat operasi moneter berdasarkan prinsip syariah termasuk pengaturan terkait sukuk. Lalu selanjutnya ada Fatwa DSN MUI. Yang pertama itu Fatwa DSN MUI nomor 32 garis miring DSN MUI garis miring 9 tahun 2002 tentang obligasi syariah menetapkan prinsip dasar dalam penerbitan obligasi syariah atau sukuk. Fatwa ini menyatakan bahwa sukuk harus berlandaskan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan murabahah, serta tidak boleh mengandung unsur riba, goror, dan maisir. Lalu selanjutnya ada Fatwa DSN MUI nomor 76 garis miring DSN MUI garis miring 6 tahun 2010 yang mengatur ketentuan syariah dalam penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Dalam fatwa ini SBSN harus berbasis akad yang sesuai dengan prinsip syariah seperti ijarah, musyarakah, dan mudharabah. Nah, selanjutnya membahas tentang perkembangan sukuk di negara lain. Nah, mari kita mulai dengan melihat tren global sukuk. Pada awalnya, sukuk lebih banyak diterbitkan oleh pemerintah atau yang disebut sovereign sukuk. Namun,
dalam perkembangannya terjadi pergeseran yang signifikan, di mana penerbitan suku korporasi justru mulai mendominasi pasar. Pada tahun 2007, sekitar 71% dari total sukuk global berasal dari sektor swasta atau perusahaan. Nah, tren ini menunjukkan bahwa sukuk tidak hanya digunakan untuk pembiayaan negara, tetapi juga semakin banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar, terutama di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara untuk ekspansi bisnis mereka. Menariknya, sukuk kini menjadi instrumen keuangan syariah terbesar kedua setelah perbankan syariah dan bahkan menyumbang sekitar 90% dari pasar modal syariah secara global. Yang lebih menarik lagi, tidak hanya negara-negara mayoritas muslim yang menerbitkan sukuk, tapi juga beberapa negara barat seperti Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat ikut terlibat di dalam pasar ini, yang dimana ini menandakan bahwa sukuk mulai diterima secara luas sebagai alternatif pembiayaan yang kredibel dan inklusif secara global. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang perkembangan sukuk di Malaysia. Nah, Malaysia ini merupakan negara terdepan dalam pengembangan pasar sukuk global. Sejak penerbitan pertama oleh Shell MDS Sendirian Berhad pada tahun 1990 senilai 125 juta ringgit Malaysia terus menunjukkan dominasi. Hingga akhir 2007, sekitar 70% atau 62 miliar dolar dari total penerbitan sukuk global berasal dari Malaysia, termasuk sukuk korporasi yang mencapai 30 miliar ringgit Malaysia. Selain volume, Malaysia unggul dalam inovasi struktur sukuk yang kompetitif untuk menarik investor. Contoh penting adalah sukuk besar oleh Binariang GSM Berhad senilai 15,4 miliar ringgit Malaysia atau sekitar 4,7 miliar dolar guna mendukung privatisasi operator seluler. Rata-rata pertumbuhan penerbitan sukuk di Malaysia pada tahun 2001 hingga 2007 mencapai 22% per tahun. Tonggak sejarah penting lainnya adalah penerbitan Guthrie Sukuk pada 2001 sebagai sukuk korporasi pertama Malaysia yang diperdagangkan di pasar global, diikuti oleh penerbitan sukuk global oleh pemerintah Malaysia melalui Malaysia Global Incorporated pada 2002. Menurut data IFIS, dalam 5 tahun terakhir, pasar sukuk Malaysia tumbuh rata-rata 33% per tahun, dan pada tahun 2009, Malaysia menguasai 88% dari total penerbitan sukuk dunia dengan 679 dari 774 penerbitan berasal dari Malaysia. Lalu selanjutnya ada perkembangan sukuk di Inggris. Inggris menjadi negara barat pertama yang menerbitkan sukuk berbasis prinsip syariah menggunakan struktur kontrak ijarah yang didukung oleh 3 aset milik pemerintah serta terdaftar di London Stock Exchange atau LSE. LSE juga telah meluncurkan indeks syariah pada tahun 2013. Sukuk pertama pemerintah Inggris mendapat respon yang luar biasa dengan permintaan mencapai 2,3 miliar pound sterling yang berasal dari berbagai investor seperti Sovereign Wealth Fund, Bank Sentral, dan lembaga keuangan internasional. Pada tahun 2014, LSE mencatat 57 sukuk dengan nilai total 51 miliar dolar, termasuk sukuk pemerintah senilai 200 juta pound sterling yang jatuh tempo pada tahun 2019. LSE menjadi pusat utama penerbitan dan perdagangan sukuk internasional dengan menguasai sekitar 70% dari pasar sekunder obligasi global. Beberapa peristiwa penting di LSE termasuk pencatatan sukuk GE Capital pada 2009, yang mana ini adalah sukuk pertama dari perusahaan Amerika Serikat, lalu sukuk Curvature, yaitu yang pertama dari Bank Eropa, serta sukuk korporasi pertama di Inggris oleh International Innovative Technologies atau IIT pada tahun 2010. Lalu yang terakhir ada perkembangan sukuk di Arab Saudi. Nah, pasar sukuk di Arab Saudi mulai berkembang sejak tahun 1990-an seiring dengan upaya pemerintah untuk mengembangkan pasar modal syariah dan menjadi
menjadikan The Saudi Stock Exchange atau Tadawul sebagai platform yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah. Nah, Sukuk menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan 2 kota suci, Arab Saudi memiliki permintaan yang tinggi terhadap produk keuangan syariah, termasuk sukuk, takaful, dan reksadana syariah. Pada tahun 2019, pertumbuhan keuangan syariah didominasi oleh peningkatan reksadana syariah dan penerbitan sukuk. Pada paruh pertama 2024, Arab Saudi memimpin pasar obligasi di wilayah GCC dengan total penerbitan 37 miliar dolar, di mana 5 miliar dolar diantaranya berasal dari sukuk. Pemerintah Arab Saudi juga aktif menerbitkan sukuk domestik dengan jumlah penerbitan meningkat dari 29 pada tahun 2019 menjadi 50 pada tahun 2022. Dan nilai beredar meningkat dari 146,95 miliar Saudi Arabian Rial menjadi 433,18 miliar Saudi Arabian Rial. Hal ini menjadikan Arab Saudi sebagai salah satu penerbit sukuk negara terbesar di dunia. Bahkan pada Februari 2025, Arab Saudi berhasil mengumpulkan 3,07 miliar Saudi Arabian Rial atau sekitar 818 juta dolar dari penerbitan sukuk untuk mendukung diversifikasi ekonomi.